Cinta di Negeri Orang. Sebuah kisah tentang Laila, seorang TKW yang datang ke negeri orang hanya untuk bekerja. Tetapi tanpa ia sadari, takdir membawanya pada sebuah cinta yang terlarang. Di antara batasan status, perbedaan dunia, dan suara hati yang tak bisa dibohongi, Laila harus memilih tetap berpegang pada kenyataan atau mengikuti suara hatinya. Akankah cinta ini menemukan jalannya? Ataukah ia harus merelakan perasaan yang tak seharusnya ada? Temukan jawabannya dalam kisah penuh haru, ketegangan, dan romansa ini. Cinta di Negeri Orang, sebuah perjalanan hati yang tak terduga. Takdir di tanah asing, kisah seorang TKW dan majikannya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang perempuan bernama Laila. Usianya baru menginjak 26 tahun. Namun kerasnya hidup memaksanya untuk meninggalkan kampung halamannya demi mencari nafkah di negeri orang. Berbekal keberanian dan tekad, ia menerima pekerjaan sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Timur Tengah. Sebuah keputusan yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hatinya. Perjalanan panjang membawanya ke sebuah rumah mewah di Riyadh, Arab Saudi. Rumah itu milik seorang pengusaha kaya bernama Tuan Khalid Al-Fayed, seorang pria berusia 40 tahun yang telah menduda sejak beberapa tahun lalu. Ketika pertama kali tiba, Laila terkejut melihat kemegahan rumah tersebut. Lantai-lantai marmer berkilau, langit-langit tinggi dihiasi lampu kristal mewah, dan halaman luas yang ditumbuhi bunga-bunga eksotis. Ini sangat berbeda dari rumah kecilnya di desa. Namun, bukan hanya kemewahan yang menarik perhatiannya, melainkan juga tatapan tajam majikannya yang menyiratkan ketegasan dan wibawa. Di hari pertamanya bekerja, Laila diperkenalkan kepada seluruh anggota rumah. Ada beberapa pekerja rumah tangga lain, seorang sopir, dan yang paling menarik perhatiannya, Amina, putri kecil Tuan Khalid yang baru berusia 5 tahun. Amina butuh seseorang yang bisa mengurusnya dengan baik, ujar Tuan Khalid dengan nada serius. Aku ingin kau tidak hanya menjadi pembantu di rumah ini, tetapi juga teman bagi putriku. Laila mengangguk penuh hormat. Saya akan melakukan yang terbaik, Tuan. Hari-hari berlalu dan Laila mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Selain mengurus pekerjaan rumah, ia juga sering menghabiskan waktu dengan Amina. Gadis kecil itu sangat menyukai Laila, bahkan mulai memanggilnya Ummu Laila, yang berarti Ibu Laila. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan antara Laila dan majikannya mulai berubah. Awalnya, Tuan Khalid hanya bersikap ramah sebagai seorang atasan. Namun, semakin lama ia semakin memperhatikan Laila dengan cara yang berbeda. Suatu malam, saat Laila sedang menyiram bunga di taman belakang, Tuan Khalid tiba-tiba muncul. Kenapa kau masih bekerja? Sudah larut, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Laila menoleh dan tersenyum kecil. Saya ingin memastikan taman ini tetap indah, Tuan. Tuan Khalid menatapnya dalam-dalam. Kau pekerja keras, terlalu keras. Aku tak pernah melihat seseorang dengan dedikasi sepertimu. Laila menundukkan pandangannya. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Namun, tatapan mata Tuan Khalid berkata lain. Ia melihat sesuatu dalam diri Laila. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat hatinya yang telah lama beku mulai mencair. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Tuan Khalid mulai lebih sering memperhatikan Laila, bahkan dalam hal-hal kecil. Kadang-kadang ia bertanya apakah Laila sudah makan, atau menanyakan bagaimana perasaannya setelah seharian bekerja. Ini adalah perhatian yang tidak biasa dari seorang majikan kepada pekerjanya. Di sisi lain, Laila mulai merasakan sesuatu yang mengganggu hatinya. Ia tahu batasan antara dirinya dan majikannya, tetapi ia tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran Tuan Khalid selalu membuat jantungnya berdebar. Namun, bisakah cinta tumbuh di antara mereka? Ataukah perbedaan status sosial akan menjadi penghalang yang tak terhindarkan? Sejak malam itu,
sesuatu berubah dalam hubungan antara Laila dan Tuan Khalid. Awalnya, interaksi mereka hanya sebatas antara majikan dan pekerja, tetapi kini ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam tatapan mereka. Laila mencoba menepis perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Ia tidak ingin berpikir macam-macam. Lagi pula, siapa dirinya? Hanya seorang pembantu rumah tangga dari desa kecil di Indonesia. Sementara Tuan Khalid, ia adalah pria terhormat, pengusaha sukses yang memiliki segalanya. Namun, sekuat apapun ia mencoba mengabaikan, hatinya tetap bergetar setiap kali bertemu dengan tatapan dalam dari pria itu. Perhatian yang meninggalkan jejak Laila semakin menyadari perubahan sikap Tuan Khalid. Pria itu tidak lagi sekadar memberi instruksi, tetapi juga mulai menanyakan hal-hal pribadi. Kau sudah lama bekerja di sini. Bagaimana menurutmu? Tanyanya suatu malam saat mereka tak sengaja bertemu di dapur. Laila yang sedang menuangkan teh terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menoleh dan menatap pria itu dengan bingung. Tentu saja saya senang, Tuan. Tuan memperlakukan saya dengan sangat baik, begitu juga dengan semua orang di rumah ini, jawabnya jujur. Tuan Khalid mengangguk. Aku ingin kau merasa nyaman di sini. Aku tahu meninggalkan keluarga dan tinggal di negeri orang tidaklah mudah. Laila tersenyum kecil. Kadang saya rindu rumah, tapi saya bersyukur bisa bekerja di sini. Tuan Khalid terdiam sejenak. Tatapannya seperti menelusuri wajah Laila, mencoba membaca setiap ekspresi yang terpancar. Kau orang yang baik, Laila? Gumamnya lirih, nyaris seperti bisikan. Laila menunduk, berusaha menyembunyikan rona merah di wajahnya. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang membuat hatinya berdebar. Malam di bawah bulan malam itu, saat Laila sedang menyiram bunga di taman belakang seperti biasa, suara langkah kaki membuatnya menoleh. Tuan Khalid berdiri di dekat pintu kaca, mengenakan jubah santai dengan tangan di saku. Kenapa kau selalu menyiram bunga di malam hari? Tanyanya dengan nada lembut. Laila tersenyum kecil. Saya suka ketenangannya, Tuan. Udara lebih sejuk dan bunga-bunga terlihat lebih indah di bawah sinar bulan. Tuan Khalid berjalan mendekat, berdiri di sampingnya. Ia menatap ke arah langit malam, mengamati bulan yang bersinar terang. Kau benar, katanya pelan. Malam memiliki pesonanya sendiri. Laila tidak berani menoleh. Berdiri sedekat ini dengan majikannya membuat dadanya sesak oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Kau suka bunga? Tanya pria itu tiba-tiba. Laila mengangguk. Di kampung saya, ibu saya suka menanam bunga di halaman rumah. Setiap sore saya yang menyiraminya. Tuan Khalid tersenyum tipis. Aku juga suka bunga. Dulu, mendiang istriku sering menanam bunga di taman ini. Tapi setelah kepergiannya, aku tak pernah benar-benar memperhatikannya lagi. Ada kesedihan dalam suara pria itu, sesuatu yang membuat hati Laila terasa nyeri. Saya yakin dia pasti menyayangi taman ini, ujar Laila pelan. Tuan Khalid menoleh, menatapnya dalam-dalam. Mungkin jika dia masih hidup, taman ini akan lebih indah dari sekarang. Laila terdiam. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma bunga melati yang samar. Laila, suara Tuan Khalid begitu lembut hingga nyaris seperti bisikan. Laila menelan ludah, perlahan menoleh. Matanya bertemu dengan tatapan tajam pria itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang membuat napas Laila tercekat. Detik-detik berlalu dalam keheningan. Tuan Khalid masih menatapnya, seolah sedang mencari sesuatu di dalam dirinya. Namun sebelum salah satu dari mereka bisa mengatakan sesuatu, suara kecil dari arah dalam rumah memecah keheningan. Ummu Laila, Laila dan Tuan Khalid sama-sama tersentak. Mereka menoleh ke arah pintu dan melihat Aminah berdiri di sana, mengucek matanya yang mengantuk. Laila segera menghampiri gadis kecil itu. Aminah, kenapa belum tidur? Aminah menggeleng. Aku ingin tidur bersamamu. Laila tersenyum lembut, lalu menoleh sekilas ke arah Tuan Khalid. Pria itu masih menatapnya, tapi kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang. Mari kita tidur, sayang.
kata Laila sambil menggandeng tangan kecil Aminah. Saat mereka berjalan melewati Tuan Khalid, pria itu berbisik pelan. "Selamat malam, Laila." Jantung Laila berdetak lebih cepat, tapi ia hanya mengangguk tanpa berani menatapnya lagi. Perasaan yang mulai tumbuh malam itu, saat berbaring di samping Aminah yang telah tertidur pulas, Laila tidak bisa memejamkan matanya. Ia masih bisa merasakan tatapan Tuan Khalid, masih bisa mendengar suaranya yang lembut. Apakah ia hanya berkhayal? Ataukah benar ada sesuatu di antara mereka? Laila menggigit bibirnya, berusaha menenangkan hatinya yang bergejolak. "Tidak mungkin," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku hanya seorang pembantu." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa ia hindari. Dan mungkin ia bukan satu-satunya yang merasakannya. Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan Laila dan Tuan Khalid. Setelah percakapan di taman, Laila merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia mencoba menyangkalnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa perasaan itu hanya sesaat. Namun, setiap kali bertemu dengan Tuan Khalid, hatinya tetap bergetar. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka semakin sulit untuk diabaikan. Tuan Khalid semakin sering mencarinya, bahkan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pekerja lain. "Laila, bisakah kau membawakan tehnya ke ruang kerja? Padahal ada pelayan lain yang bisa melakukannya." "Laila, apakah kau sudah makan? Aku ingin kau menjaga kesehatanmu." Padahal ia tak pernah bertanya seperti itu pada pekerja lain. Setiap kali Laila berpapasan dengannya, tatapan pria itu terasa lebih hangat. Tidak lagi sekadar majikan yang memberi perintah, tetapi seperti seorang pria yang melihat seorang wanita dengan cara yang berbeda. Laila mencoba bersikap profesional. Ia tidak ingin berpikir yang tidak-tidak. Namun, semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin ia merasa tertarik pada pria itu. Tatapan yang menghancurkan pertahanan. Suatu siang, saat Laila sedang mengelap meja di ruang tamu, suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan mendapati Tuan Khalid berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku. "Sedang apa?" tanyanya. Meskipun jelas ia bisa melihat apa yang sedang Laila lakukan. Laila tersenyum kecil. "Bersih-bersih, Tuan." Tuan Khalid mengangguk, tapi bukannya pergi. Ia justru berjalan mendekat. Laila bisa merasakan hawa tubuhnya semakin dekat, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa kau bahagia di sini?" tanyanya pelan. Laila terkejut. Ia mengangkat kepalanya dan menatap pria itu, mencoba mencari maksud di balik pertanyaan itu. "Tentu saja, Tuan. Saya bersyukur bisa bekerja di rumah ini." Tuan Khalid menatapnya lama. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang membuat Laila sulit bernapas. "Aku ingin kau tetap di sini," katanya akhirnya. "Tidak hanya sebagai pekerja, tapi sebagai bagian dari rumah ini." Laila menelan ludah. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, bisa merasakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di antara mereka. "Tuan, saya tidak mengerti maksud Anda," gumamnya, meskipun hatinya sebenarnya sudah tahu. Namun, sebelum Tuan Khalid bisa menjawab, suara kecil dari lantai atas memecah momen itu. "Ummu Laila," Aminah. Laila segera melangkah mundur, menundukkan kepalanya. "Saya harus pergi, Tuan." Tanpa menunggu jawaban, ia bergegas menaiki tangga, meninggalkan Tuan Khalid yang masih berdiri di tempatnya, menatap kepergiannya dengan sorot mata penuh arti. Antara takdir dan batasan malam itu, Laila duduk di tempat tidurnya, memandangi langit-langit kamar dengan hati yang gelisah. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Tuan Khalid memperlakukannya seperti ini? Ia tahu bahwa perasaannya sudah mulai tumbuh. Ia tidak bisa menyangkal betapa nyamannya ia setiap kali berada di dekat pria itu. Tetapi, ini salah bukan? Ia hanya seorang pekerja. Ia datang ke negeri ini untuk mencari nafkah, bukan untuk jatuh cinta pada majikannya. Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin hatinya menjerit,
bahwa ia telah jatuh terlalu dalam. Momen yang tak terduga 2 hari setelah kejadian itu, hujan turun di Riyadh. Langka memang, tetapi saat hujan turun, udara menjadi lebih sejuk dan angin bertiup lembut. Laila sedang berdiri di teras, menikmati udara yang lebih segar daripada biasanya. "Laila," suara berat itu membuatnya menoleh. Tuan Khalid berdiri di sana, mengenakan pakaian kasual, matanya menatapnya dengan intens. "Saya akan kembali bekerja, Tuan," kata Laila buru-buru, mencoba menghindari perbincangan lebih lanjut. Namun, sebelum ia sempat melangkah, tangan Tuan Khalid menangkap pergelangan tangannya dengan lembut. Laila terkejut. Ia menoleh, menatap pria itu dengan mata membulat. "Tunggu," kata Tuan Khalid pelan. Laila tidak tahu harus berbuat apa. Detik itu, hanya suara hujan yang terdengar di antara mereka. "Aku tahu kau merasa ini salah," kata pria itu lirih. "Tapi kau juga tahu bahwa aku tidak melihatmu hanya sebagai pekerja." Laila terdiam. Ia bisa merasakan getaran aneh di dadanya, perasaan yang semakin sulit ia abaikan. "Tuan, saya..." Suaranya bergetar. Tuan Khalid menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak tahu kapan ini mulai terjadi, tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Aku ingin kau tahu. Aku menyukaimu, Laila." Jantung Laila seperti berhenti berdetak. Ia mencoba melepaskan tangannya, tetapi genggaman Tuan Khalid terlalu lembut untuk disebut sebagai paksaan. "Tuan, ini tidak benar," bisiknya. "Mengapa tidak?" tanya pria itu, matanya mencari jawaban dalam tatapan Laila. Laila menelan ludah. "Karena saya hanya seorang pembantu. Karena kita berbeda dunia. Karena..." "Kau bukan hanya pembantu, Laila," potong Tuan Khalid. "Kau adalah seseorang yang membuat rumah ini hidup kembali. Seseorang yang membuatku merasakan sesuatu yang telah lama hilang dari hidupku." Air mata menggenang di mata Laila. Ia tidak tahu apakah ini kebahagiaan atau ketakutan. Tuan Khalid perlahan melepaskan genggamannya, tetapi tatapannya tetap kuat. "Aku tidak meminta jawaban sekarang," katanya pelan. "Tapi tolong, jangan menjauh dariku." Laila tidak bisa menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Tuan Khalid berdiri di sana, menatapnya dengan harapan yang masih menggantung di udara. Hujan terus turun, membasahi tanah yang kering. Dan di dalam hatinya, Laila tahu bahwa pertarungan antara logika dan perasaannya baru saja dimulai. Hujan telah reda, tetapi badai dalam hati Laila masih bergemuruh. Pengakuan Tuan Khalid terus terngiang di kepalanya. "Aku menyukaimu, Laila." Kalimat itu berputar-putar dalam pikirannya, membuatnya sulit berpikir jernih. Seharusnya ia bahagia. Seorang pria terhormat, kaya, dan berwibawa jatuh cinta padanya. Tapi ini bukan kisah dongeng. Ini kenyataan. Dan dalam kenyataan, cinta saja tidak cukup.